Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa amma ma, adapun sesuatu yadummu yang tercela, sebuah amal yang jelek yang semestinya harus kita tinggalkan. Fa khauful fakri, maka takut fakir. Kamu itu jangan takut fakir. Karena betapa banyak orang-orang fakir itu justru dicinta oleh Allah. Saking baiknya orang fakir, nyampe-nyampe orang fakir kelak di akhirat disandingkan oleh Allah bersama dengan Rasulullah seperti dua jari ini. Rasulullah dan ini adalah orang fakir. Rasulullah pun minta kepada Allah untuk dihidupkan dalam keadaan fakir. Allahumma ahyina miskina, itu doanya Rasul. Saya kalau di kamar sendirian aku sering doa itu. Tapi kalau sama santri mohon. Allahumma ahyina miskina, ya Rabb, hidupkan kami dalam keadaan miskin. Wa amitna miskina, matikan kami dalam keadaan miskin. Wahsyurna ma'al masakin, kumpulkan kami kelak di yaumil kiamat bersama dengan orang-orang miskin. Saya sudah berlatih dari nikah pertama kali menfakirkan diri saya, sehingga tidak pernah megang uang saya. Nggak pernah megang uang. Nikmat banget. Saking nikmati hidup saya tuh nggak perlu saya ngunci HP, nggak perlu. Nggak seperti kamu. Kamu kan banyak khianatnya. Makanya kamu takut kalau HP kamu dibuka. Kenapa kamu kunci? Karena ada sesuatu yang dirahasiakan. Ngapain hidup kok banyak rahasia? Jadikan darah tinggi, jadikan stroke, jadikan dengerin itu. Semestinya itu jangan ada seperti itu. Apakah nggak boleh ya boleh. Artinya kalau kamu mengunci seperti itu ada rahasia. Hidup ini jangan ada rahasia. Yang perlu dirahasiakan cuman aurat saja. Aurat itu dirahasiakan. Boleh dibuka nanti kalau di toilet. Atau sama pasangan-pasangan kita dibuka. Makanya jangan takut fakir. Diberi fakir sama Allah, disyukuri aja. Syukuri. Gara-gara fakir itu tuh, orang fakir itu rusak gun-gun nikmat tuh. Orang kaya itu tuh tidur di hotel dulu grembeng, semua hotelnya welek ini. Lah biasanya tidur hotel satu malamnya 150 juta. Lah ini tidur hotel loh satu malam mau cuman 1 juta. Gremeng dia. Gremeng dia. Padahal wong fakir turu ning rondan to tuwane polok jam 09.00 lagi tangi. Kaya tidur ning gone hotel bintang 7. Orang fakir itu lho. Makan nasi mambu-mambu pliket-pliket sidik. Terima sama sambel mangan habis 3 piring. Gelegir. Orang fakir. Coba orang kaya. Orang kaya itu sarapan itu tuh di Jepang. Makan siangnya di Singapura. Makan malamnya di Malaysia semisal. Itu setiap makan toh dihidangkan semua. Itu yang dimakan toh cuma sedikit-sedikit. Jebul-jebul sing dimakan itu terima nasi sedikit sama pecel kangkung. Lainnya nggak makan semua. Orang kaya nih seperti itu. Orang fakir itu makan sak cekel-cekele. Warung pinggir-pinggir jalan beres, mau sugih gitu.
Saya kalau pergi sama istri, wis tak inggokke ning restoran, apa kata istri? Mas, gak cocok. Pindah lagi. Menggok lagi. Mas, iki nggone wong Cina iki. Pindah lagi. Yang iki yang gimana yang? Sis enggak apa-apa. Mas, cari yang lain. Kenapa yang? Menunya gak enak. Pindah lagi. Dapat lagi. Itu toh dari kota satu ke kota yang lain. Sarapan jam 11 sih. Baru menemukan rumah makan yang dicocokin istri saya jam 11. Padahal itu orang fakir. Iki istrinya orang fakir. Yang fakir kan saya, istri saya kaya. Kalau saya itu sakit cekele. Saya kalau ada sama tamu toh gaya menunya banyak. Kalau nggak ada tamu toh menunya cuma satu. Kadang-kadang saya nggak makan. Saat ini pagi saya makan cuma plit, tak incipin sedikit saja. Wasuhtul maqduri, dan marah pada takdir. Apapun yang ditentukan oleh Allah kepadamu, jangan pernah marah. Dengerin itu, jangan pernah marah. Setahu saya toh, kenapa ada orang kok nyampe tua belum laku-laku nikah? Ini dari hasil pengetahuan saya loh ya. Tolong yang bersangkutan jangan tersinggung. Nanti tersungging nanti kamu. Nah tersungging jengkeng. Orang-orang itu. Saya kan sering nawar-nawarin orang-orang nikah. Banyak pilihan orang itu. Tak pilih padahal rumah saku itu luar biasa. Apa kata orang itu? Mohon maaf Kiai, rumahnya kejauhan. Tak guleno meneh. Mohon maaf Kiai, kok hati saya kok enggak seret. Tak carikan lagi. Mohon maaf Kiai, orangnya kok gitu ya Kiai. Itu yang asli santai apa enggak toh Kiai? Tak carikan lagi. Tak carikan peng 10. Setelah itu tuh saya putus asa. Moh asem ngisi-ngisini yo. Nah saya udah ngetono mobil, bensin, nukono oleh-oleh, kono ora modal. Asem kok ngono ora tau diombeni karo larutan penyegar cap kaki 3. Lu kaki ini kok 4. Makanya pada akhirnya toh orangnya ketuan terus oleh mungkin ya Allah kenapa kau takdirkan kami nggak laku-laku nikah? Seumpamane malaikat rokep atite aku toh langsung tak jenggung kok kowe iki wis digolekno ping 10 ora cocok terus. Makanya kamu itu nggak usah banyak pilihan. Gimana Ustadz? Nggak cocok hati saya Ustadz. Sami'na wa ata'na sama guru, walaupun nggak cocok. Kadang-kadang ada orang nggak cocok menurut hatimu. Cubu-cubu lu wonge pinter nyambut gawe. Baru nikah 1 tahun 2 tahun, wah kaya raya, kok kayaknya banyak. Setelah itu bojomu mati. Bar mati, kamu kan janda muda, dapat lelaki ganteng masih muda. Diganti oleh Allah luar biasa. Memang Allah kalau pengen memberikan cara itu sesuatu yang kadang-kadang menurut akal kamu itu nggak cocok. Dengerin itu, paham cocok, paham? Kadang-kadang nggak cocok, tapi itu pilihan yang terbaik. Dari hasil responden saya, semua orang yang bahagia tadinya didolimi orang lain. Makanya di saat kamu didolimi orang lain, yang ridho, yang ikhlas. Apalagi yang mendolimi Gusti Allah. Ustadz lu ngomong aneh lu. Omongannya apa? Masa Gusti Allah dolim? Gusti Allah sih gak dolim, pikiranmu sing ngomong meni dolim. Asem kok.
Ustadz nyuruh saya taat sama bapak ibu saya. Lah bapak ibu saya punya pilihan lelaki yang nyokros. Giginya keluar semua. Ini ki piye? Ya? Berarti kan kamu yang mengatakan Allah mendolimimu. Wa ma dolamahumullahu walakin kanu anfusahum yadlimun. Gusti Allah tidak pernah dolim. Kamu itu yang pikiranmu menyalahkan Allah berbuat dolim. Wah, Gusti Allah dolim, asem mau bujuk elek. Jangan gitu. Kamu ridho ikhlas, kamu akan diganti oleh Allah yang luar biasa. Saya kemarin tuh detik-detik ulang tahun saya tuh malah loro kok. Saya tuh mikir kenapa ya Allah memberi sakit sama saya. Jebul-jebul itu memang cara Allah untuk santri berkarya. Pada akhirnya santri dong mang-mang gitu tidak terdeteksi sama saya. Oma saya dirobak rapi, dirocak-racik. Saya nggak ngerti semua. Awas sih. Balas dendam aku. Besok kowe na ulang tahun genten tak wani hadiah Fortuner. Wanai Alphard. Apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah diridhoni, diikhlaskan. Apa meneh kok ngaji malam semacam ini? Ojo ngersul. Asem Ustaz paling nanti udel ya. Nah kalau saya nggak punya udel berarti saya lahirnya jadi batu no. Yang ridho, yang ikhlas. Wal ghillu, dan dendam. Dendam itu di waktu kamu disakitin orang kemudian kamu mengancam, itu namanya dendam. Itu akhlak yang jelek. Itu akhlak yang jelek. Awas sih. Akhlak yang jelek jangan diikuti. Hidup ini tidak mencari menang-menangan. Hidup ini untuk mengalah. Hidup ini untuk memilihkan orang lain yang terbaik. Orang lain tidak pernah berbuat baik sama kamu itu toh gak jadi masalah. Yang penting kamu berbuat baik sama orang lain. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, dan Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan ajrul muhsinin, pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Istri saya dari nikah pertama sampai sekarang belum pernah nyakiti saya. Gara-gara istri tidak pernah nyakitin saya, Allah takdirkan saya tidak poligami. Paham? Terus no olehmu nglarakno bojomu yu terus no klutik bojomu poligami. Lapa kok poligami? Lah suamimu gak pernah ayem tentrem sama kamu, makanya mencari ayam tentrem ke orang lain. Nah rumput di luar sana lebih hijau, rumput sendiri di rumah kalang kabut. Dengerin, kalau kamu tidak bisa membahagiakan suami kamu, jangan salahkan ada orang ketiga yang membahagiakan suamimu. Dengerin itu. Beda kalau kamu berbuat baik sama suamimu, Masya Allah. Saya itu belum pernah ada seorang wanita memberi hadiah sama suami sebuah mobil, belum pernah. Istri saya itu, saya ngaji di musola itu di bel, Mas pulang, ada tamu sampai rumah tuh. Diberi hadiah. Saya doang tenan pora ini, tenan pora. Ada petugas apa itu dari Nasmoko. Maaf Bapak, ini Bapak Mukaror ya. Ini ada door press apa?
Door prize dari Ibu Siti Mahmuda sebuah mobil. Dalam hati saya, asem ini mesti aku digarap ini, asem ini. Saya masih bingung ini tenan ora. Sebabnya selama ini saya kere ya. Kere saya ini kronis, kere saya ini. Lu saya kaya, manganmu itu menggunakan dolar. Dolar. Itu mobil ras itu hadiah. Makanya kamu membuka apa STNK-nya nama istri. Itu door prize-nya istri ke saya. Jarang banget loh ada istri yang membelikan mobil, jarang banget. Wal hiddu dan dengki. Dengki itu jengkel sama orang lain. Suweri. Jangan. Anggap saja semua orang selain kamu waliyun min auliyaillah. Mesti pengen ngomong ini, "Halo Ustaz, wong iki wong Kristen lho senengan ning gereja, waline Allah ya apa?" Tidak ada kejelekan yang kita lihat kecuali yang jelek bukan orangnya tapi mata kamu. Matamu, paham? Contoh ya, ada tembelek. Ada tembelek di meja. Sebi, pitik ra sopan. Pitik nak kalau nggak pernah ngaji Ihya Ulumuddin gini. Serang genah. Padahal pitik tadi atau ayam tadi tuh pengen mencari apa? Mencari tempat yang kira-kira kalau ditembelei itu menyelamatkan meja. Jadi meja ini toh sudah berbulan-bulan tidak pernah digebyur. Ada seekor makhluk, ada hewan di dalam meja itu hampir mati. Berdoa kepada Allah, "Ya Rob, berikan air kepada kami ya Rob." Kemudian Allah gerakkan ayam untuk menembelek. Paham nembelek? 6 yang kan 16. Ada ayam mengeluarkan kotoran di meja itu. Nak potonganmu ra wong salim mesti jengkel. Awas nak ketemu aku tak sembelih. Tak sembelih pitik tanggane sembelih. Gara-gara mbok kumbah, Masya Allah ada hewan di bawah meja bisa minum gara-gara air yang kamu bawa. Tidak cuma itu saja, ada hewan di bawah meja yang ditakdirkan oleh Allah makan kotoran ayam. Mereka juga berdoa, "Ya Rob, berikan makan kepada kami." Dilalah keteplok. Makanya diikhlasno. Belum tentu itu jelek menurut Allah. Kadang-kadang itu adalah baik menurut Allah. Wa asa antakrahu, kadang-kadang kamu benci kepada sesuatu, fa huwa khairul lakum, itu adalah terbaik untukmu. Paham? Makanya kalau kamu disakitin orang, jangan balas menyakiti. Di saat kamu didolimi orang, jangan dibalas mendolimi. Balaslah dengan kebaikan, dengan senyuman, dengan ucapan yang baik. Kalau punya uang, bisa roi, salam templei. Kalau punya sembako, angkatkan beras 1 sak, bawa ke rumahnya. Insya Allah nanti akan barokah. Barokah yang luar biasa yang diberikan, yang dihadiahkan oleh Allah kepada kekasihnya adalah orang ini akan diberi kelazatan di saat melakukan kebaikan. Topik boleh. Susu dijoli air putih. Ya topik. Wal hasud, wal hasadu, dan hasud.
Hasud itu benci dengan kebaikan yang dimiliki orang lain. Ada tetangganya beli sepeda motor, diantar pakai mobil. Ngono kuwi penterlang. Alah, paling 2 hari 3 hari paling lagi tarik sama leasing toh. Hasute lho, hasute. Paling didit kredit. Hasute lho, hasute. Kalau ada tetangga kamu nggak nyari motor, nggak nyari mobil, nggak nyari apa saja, hati kamu itu dipaksa ikut bahagia. Di antara akhlak baik yang harus kita lakukan kepada saudara kita, di saat saudara kamu bahagia, kamu juga ikut bahagia. Ora kok hatimu jengkel. Bagaimana Ustaz cara untuk bahagia? Caranya kamu langsung mendekat, ya Allah le, beli motor, ya Allah apike, ya Allah apike. Digunggung ora kok, le regane pira le? Regane selawit. Lah le, kowe keblocok. Aku pengenane tuku iki mau 15 juta. Meneku jenenge jengkelke wong. Jangan. Kalau ada teman kamu atau beli baju persis sama baju kamu, kebetulan dia belinya harganya mahal 200.000 misal, padahal kamu beli itu cuma 50.000, itu jangan sekali-kali kamu lah, aku beli kemarin itu cuma 50.000, kamu itu keblocok, kamu jangan bilang gitu. Nguni ku tok getun-getuni wong, paham? Jangan, itu namanya bagian daripada menyakiti. Ikut bahagia. Hidup itu yang asli simple, enak ya. Sayang disayang, kamu itu sering menghadirkan kejelekan. Yang pasti kuncinya itu yang asli satu, cintailah Allah dan Rasulnya melebihi semuanya. Bila kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi semuanya, aku yakin walaupun ngajinya jam 1, jam 2, jam 3 nyampe subuh nggak bermasalah. Nggak bermasalah. Wal ghissu, dan menipu. Jangan menipu orang lain. Ini pekerjaan kelihatannya mudah tapi sulit loh. Kamu jadi panitia ziarah. Padahal harga bis Wali Songo atau harganya 9 juta. Kamu ngomong sama panitia 10 juta. Ngono iku namanya, itu namanya menipu, ngapusi. Dengerin itu. Kamu orang genah. Itu namanya ngapusi. Anu Ustaz, anu apa? Lah untuk ganti bensin saya Ustaz. Bensin kene kono lo piro? Paling gak secangkir. Lah kene kono, kene Kudus. Punju lah Ustaz secangkir. Lah secangkire padha galon kok. Gak usah gitu. Walaupun kamu membutuhkan bensin, Mbok Yo, itu yang terang, yang jelas. Ini harganya 9 juta. Saya lebihkan 10 juta. Yang 1 juta untuk saya. Ngono. Ya malu lah Ustaz. Berarti kamu bohong. Kamu kok ketahuan, ya kan? Nipu namanya, nipu. Sepanjang sejarah Al-Mubarak dari tahun 2003 sampai sekarang belum pernah kok kiai ini nipu harga, belum pernah. Jangankan nok nipu harga, wong bayar ora pernah kok. Karena Mubarak nggak pernah tuh, Zaro nggak pernah. Kemarin Desember ya, bulan Desember pariwisata nyampe 4 kali ya. Bulan Desember pariwisata nyampe 4 kali, nggak bayar sama sekali ya.
Yang terakhir itu di Solo tak gagalkan. Tak gagalkan. Kenapa tak gagalkan? Gara-gara bisnya dibayari pemerintah. Saya nggak mau. Ada pertemuan NU di Solo. Ada Pak Jokowi di sana. Tak gagalkan, saya nggak mau. Jangan menjual murahan. Harga santri dijual murahan seperti itu. Di antara akhlaknya seorang ulama, jangan riwa-riwi nenggone umaro. Di antara akhlaknya kiai, jangan sering-sering datang ke tempatnya umaro. Pak Yai panjenengan dipanggil Pak Lurah kan tendaleme. Apa kata saya? Sing butuh Pak Lurah apa aku? Pak Lurah. Pak Lurah kon mene dhewe, sombong banget. Setelah itu tak ke sini. Pak ya Ustaz, mohon maaf. Lah gitu Pak, carane gitu sampean moro. Walaupun sampean luwih tua daripada aku, tapi secara hukum itu umarok datang ke tempat ulama. Ulama itu seperti patok, paham patok? Ulama itu seperti patok. Umarok itu seperti kambing, paham? Umarok itu seperti kambing. Ilmunya ulama seperti kalar wedhus, tampar-tampar. Kambing itu ditaleni gurune nggunake tampar talekno ning patok. Loh, kok nyampe ana patok ucul kegeret umarok. Ya wedhuse yo marak-marak mangan tanduran. Semestinya itu umarok datang ke tempatnya ulama. Bukannya ulama datang ke tempatnya umarok. Ya bahaya. Ini nanti umaroknya akan makan tanaman. Kalau makan tanaman di sawah nggak apa-apa. Kalau makan tanaman umat, makan pajak umat, makan dana umat, makan subsidi umat, bahaya itu. Bangun jalan wek 10%, 10%, dana sosial wek 10%, padahal sudah dapat gaji. Dengerin itu. Zaman dulu itu kalau ada ulama menjadi umarok, menjadi pejabat yang tadinya kaya, langsung kirim dada. Gara-gara harta bendanya untuk kemaslahatan umat. Lu saiki ana wong kere jadi pejabat lagi setahun langsung omahe lantai 3 kok. Mobilnya masa kinclong-kinclong, padahal maune apa juga? Mobilnya maune trayek. Jadi bupati 2 tahun nih lu langsung pajiru. Ngerti aku. Wa talabul ulwi, dan mencari tinggi, mencari keluhuran. Senengane iki digunggung, mencari ketinggian ya. Pada akhirnya apa yang terjadi coba? Pada akhirnya ya bangga kalau anaknya sekolah. Kalau anaknya mondok gak bangga blas. Bahkan mereka-mereka itu memondokkan anak dalam rangka nyekolahke. Pada akhirnya setelah anaknya lulus, ya pondoknya boyong. Wong pondoknya itu dibuat untuk batu loncatan kos-kosan sekolah. Alhamdulillah, al-mubarak 80% santrinya banyak yang mondok. Di luar sana pondok-pondok salafiyah atau banyak yang gulung tikar. Di luar sana itu pondok-pondok salafiyah. Kenapa gulung tikar? Sing asli permasalahannya satu. Kiainya tidak bisa memberikan motivasi tinggi kepada murid. Kiainya kurang hebat untuk mendoktrin kepada muridnya. Ini tak tutup-tutup noto saking doktrinnya saya. Masya Allah. We bengi-bengi takon duduk majen, duduk kabeh. Dulu pernah saya nyuruh sama santri. Apa kata saya? Ada satu mayat rese yang bongkar makome. Langsung santri golek pacul. Dibongkar. Belum sempat bongkar tak parani, ojo Kang wis cukup. Gak usah.
Saya cuma uji coba saja. Kira-kira santri sampai di mana ketaatannya sama saya. Orang kok saya menghalalkan untuk membongkar makom, enggak. Saya pengen uji coba. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Gusti Allah ngene ya, neh mukharrar. Ya enggak? Gusti Allah nyuruh. Ini secara logika toh. Lho Gusti Allah piye? Jadi ini Gusti Allah layak muru bil mungkar. Nah iki ngakon perkara mungkar kan gitu. Gusti Allah perintah kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Wis sing diperintah kowe to tak perkirake to ora percaya iki mesti iblis iki, ra Gusti Allah iki. Mosok anak siji tok malah kon nyembelih sisan. Tapi Nabi Ibrahim, tadinya Nabi Ibrahim si mamang ragu. Tidur lagi, mimpi lagi, persis. Setelah itu ngerti, oh ini dari Allah ini. Sebab kalau dari iblis, mimpinya satu kali saja. Sementara Nabi Ibrahim mimpinya nyampe 2 kali. Pada akhirnya, mimpinya pertama pada tanggal 8, namanya Tarwiyah. Kemudian mimpi lagi tanggal 9, namanya Arafah. Dan terakhir pada tanggal 10, Nabi Ibrahim ngungkal birang, paham? Birang ngungkal pedang. Anaknya sudah di apa? Sudah diletakkan, pengen disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabiullah Ismail baca la ilaha illallah. Itu sing ngasih tak lafaz takbir itu kan, lafaz takbir awal terjadinya takbir itu apa? Wiridane Nabiullah Ibrahim. Makanya besok kamu kalau di alam kubur, ning jero alam kubur, kalau ditanya siapa orang tuamu, jangan kamu ngomong muni Bambang, aja ngomong ngomong. Siapa orang tuamu? Jawabannya adalah Nabiullah Ibrahim. Di waktu Nabiullah Ibrahim nyes, tangannya Nabi Ibrahim dipegang sama malaikat. Wahai Ibrahim, engkau sudah membenarkan mimpimu. Sekarang diganti oleh Allah dengan kambing kibas, kambing lemu, ginu-ginu. Dengerin ini, nyembelih korban nunggulek sing murah, rego 750.000. Ya wis jenenge ora daging korban, cemek. Itu anak kambing. Cempe, namanya cempe itu, paham you? Kamu medit sama saya atau gak apa-apa, tapi kalau Gusti Allah atau aja medit. Menyembelih kambing itu yang besar ngono. Ora kok ngalor ngidul ra cocok kabeh. Setiap ke pasar ini gak cocok, pasar ini gak cocok. Rumangsaku cari kambing yang paling besar, jebul-jebul golek kambing yang paling kecil, ora guna. Dulu Qabil sama Habil diperintah oleh Allah untuk menyembelih kurban. Qabil golek kambing kecil, kering, kurus. Nontonannya gampang, cek cengkiping langsung diangkat, tangan kiwa diangkat ngene tekan omah. Habil mencari kambing tenanan, pada akhirnya tontonan karo kambing-kambinge wedi, sulit cekelane, kecekel abot angkatane. Zaman dulu kan dono kalar. Masa cekel kupinge. Setelah itu diletakkan, yang diambil oleh Allah kurbannya Habil, kurbannya Qabil tidak diterima. Dungokno ini mah Dzulhijjah ini, paham? Pokoknya Dzulhijjah ini sing lemu-lemu pokoknya gak aman pokoknya. Yang gemuk-gemuk gak aman, sing kurus-kurus seperti saya aman. Maksudnya kambingnya, watake mbok potong videoku, kaya sapa Syekh Panji sapa? Panji Gumilang sapa?
Ketok iki wis to kowe menengahi sih. Lah yo menengahi. Sampai mana? Wal mukhada'atu. Kemarin no tamanani menghindar ya. Ning Quran ono kata-kata yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'u khada'a, itu artinya itu menipu. Wal mukhada'atu, dan menipu. Wa tulul amali, dan lamanya angan-angan. Wal qaswatu, dan keras hati. Wal fadodatu, dan kasar. Wal farahu, dan bahagia bidunya, dengan dunia. Wal asafu, dan duka ala fawatiha, atas hilangnya dunia. Wal unsu, dan senang bil makhlukina, dengan beberapa makhluk. Wal wahsyatu, dan takut li firaqihim, karena pisahnya makhluk. Wal jafa'u, dan kaku. Buat toisu, dan ceroboh. Nyampe itu ya. Ini kita waca cuwepet wacana langsung untuk 10 halaman niso yang asli. Tapi kalau saya terangkan, kamu nggak dapat ilmu. Dapetnya paling ngantuk kabeh. Wal jafa'u, dan kaku. Kaku artinya itu enggak lemes belas. Rembukan itu, ora iso bengkeluk belas. Wal ajalatu, dan tergesa-gesa. Melakukan sesuatu itu dipikir dulu yang baik, jangan tergesa-gesa. Pokoknya semua pekerjaan kalau dilakukan dengan tergesa-gesa, tidak mau berpikir dulu, itu hasilnya nggak baik. Apapun bentuknya lah. Kamu kadang-kadang wianan karo wong gitu ya. Padahal tulisannya keliru gitu. Angger mbok kirim ke. Pak ya, dipikir dhisik ngono lho. Kalau keliru ngono kuwi terus dihapus ngono ora Kak. Mohon maaf tadi saya keliru, terus nulis nganyari meneh, keliru meneh. Mohon maaf tadi saya keliru, orang genah. Wakilatul haya'i, dan sedikitnya malu. Malu yang harus dimaluin itu Gusti Allah. Kamu itu aneh, nak karo Gusti Allah gak malu, karo menungso malu. Buka video porno ning ngarepe wong, malu. Bareng ning jero toilet buka gambar-gambar porno, ora malu. Padahal dilihat Gusti Allah. Dungokno, dengerin. HP kamu itu bisa saya sadap. Kamu buka apapun itu saya bisa ngerti. Kamu buka apapun itu saya ngerti. Cah iki senengane buka apa-apa ngerti gitu. Cukup nomor HP kamu saja bisa saya deteksi. Dengerin itu. Iki to aku apa maneh Gusti Allah. Dengerin. Sing genah sing apik ngono lho. Walah. Ketoke nggo baju takwa, khusyuk, salate khusyuk, jebul-jebul ngantuk. Khusyuk jebule ngantuk. Salate ngene terus jebule ngantuk. Ketoke soleh-soleh dhewe, jebul-jebul naudzubillah. Wakilatur rahmati, dan sedikitnya kasih sayang. Orang itu kalau bisa itu sayangnya terhadap umat itu yang tinggi. Kamu dihutangi orang, kalau kamu punya toh ngomong. Tadi siang ada orang WA ke saya, Kiai tolong Kiai, saya minta tolong, saya ini sudah perjalanan ke Lamongan. Uang saya kurang. Bu, itu bener orang beneran atau kebetulan saya nggak punya uang. Saya WA, mohon maaf, saya nggak ada uang di ATM saya, tak fotokan ATM saya, nggak ada uang. Orangnya ngeyel, Pak Yai kalau nggak ada uang di ATM bisa ditransferkan ke Indomaret, Alfamaret Kiai. Ini nomor dana saya. Tadinya saya meh tak sengeni wong. Kowe iki diduwi ora di duit malah ngeyel.
Setelah itu toh, lah daripada aku nyengeni wong wis keporo ndonga wae wis. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami uang. Langsung jreng ana duite 1 juta. Seleng. Nah ana duit ngene iki langsung kayak keramat to. Justru kadang-kadang orang keramat itu di saat orang yang kere, tidak terijabah doanya, itu kadang-kadang keramat ini. Kayak kowe bareng keramat ini. Setelah itu saya transfer. Mereka WA ke saya, "Lu Kiai, lu kok banyak banget? Saya kan minta uang segini Kiai." Apa kata saya? Biar genap, aku bilang gitu. Biar genap. Itu sedikit pun saya tidak mengharapkan untuk apa? Untuk kembali. Orang saya itu kalau ngutangin orang tuh, tidak pernah. Tapi alhamdulillah semua teman-teman media sosial kalau hutang sama saya belum pernah ada yang mengembalikan. Alhamdulillah. Berarti orang-orang media sosial sepakat nak Ustadz Muharrar wonge lomo. Ora dikembalike ra apa-apa. Wonge ikhlas. Wong aku pernah kok ndongono ngajine kok. Pinter juga itu orang ya. Konon cerita, berkawanlah kau dengan orang salih apabila engkau berbuat baik kepada orang salih, maka mereka akan berbuat baik melebihi kebaikanmu. Dan apabila engkau mendolimi kepada orang solih tetap melakukan kebaikan kepadamu. Ini keistimewaan orang berbuat baik kepada orang salih. Artinya kalau ada orang ngaku-ngaku solih, disalai koncone kok nyentil. Sorry, jelas itu enggak orang solih itu. Orang soleh itu enggak seperti itu. Kamu kalau pengen tahu temanmu itu soleh apa enggak, gampang. Pripun Ustaz? Engko nak bar ngaji to kancamu kuwaplok sing buanter, ceplok. Kira-kira kancamu bales enggak? Kalau bales wonge gak soleh. Kalau orangnya nggak bales lah itu sorry. Apa mana wongnya baru kuwaplok ceplok langsung wongnya jipuk duit nyokang tamene duit. Berarti wongnya solih biar. Ngono ana wong solih sing ngono kita kon ini wa amthaluha dan semisalnya min sifatil qalbi dari sifatnya hati. Artinya tidak bisa terdeteksi. Seperti sombong sama nggak sombong itu nggak bisa. Kadang-kadang ada orang dinglo sama orang yang melakukan mekekeh gini. Kadang-kadang yang dinamakan sombong toh yang dinglo itu. Kok bisa Ustaz? Lian dinglo mergo pokoke golek tegesan no. Artinya orang kok dinglo mergo khusyuk itu enggak. Makanya pernah suatu ketika cerita itu ihtimalul sidik wal kadib. Cerita, pokoknya kalau ada orang cerita itu mungkin benar mungkin salah. Pernah suatu ketika ada orang sholat itu saking khusyuknya nyampe nangis. Saking khusyuknya nyampe nangis. Temennya itu tuh nyampe, Masya Allah luar biasa. Ya akhi, Masya Allah, saya heran dengan sholat kamu. Kok sholatnya seperti itu? Rahasianya apa? Orang tadi bilang, aku mau sadurunge sholat wedhusku hilang. Pas sholat hilang wedhus. Payah. Rumah sana khusyuk cuma hilang wedhus. Min sifatil qalbi makharisil fawahisi, sumber beberapa kejelekan. Pokoknya kalau ada hati jelek, pasti yang dikeluarkan dari hati itu juga jelek. Saya sering ngomong lelaki sama perempuan toh baik lelaki. Buktinya mana Ustaz? Buktinya kalau pengen tahu kebaikan lelaki dan perempuan caranya gampang. Apa Ustaz caranya Ustaz? Lihatlah di waktu kajian Ihya. Di waktu kajian Ihya, lelaki pemecah rekor
peserta terbanyak. Itu bukti bahwasanya lelaki itu ngajine ki krono ikhlas lillahi taala. Bahkan lelaki ada yang tidak pernah ngaji, pagi nggak ngaji, siang nggak ngaji, sore nggak ngaji, bar 10 nggak ngaji, bareng ngaji ya mangkat. Ya memang seperti itu, lelaki ini sifatnya ono kaya sing kaya lowo. Jadi kalau malam bangun dia. Makanya kalau mondok di Al-Mubarak kita pokoknya yang bisane melek malam bisa ngaji. Yang bisane melek siang ya bisa ngaji. Masya Allah. Ono santri yo isuk turu, sore turu, malam turu, wayang ngaji isya turu. Itu gathuke to, tukokno kain kafan. Tukokno kain kafan. Masa mondok kok seperti itu, Al-Mubarak ini pondok pesantren yang luar biasa. Masya Allah. Pondok pesantren fi dunia wal akhirah. Di pinggirnya tentang dunia, di tengahnya ada alam akhirat. Tengahnya alam akhirat. Tengah pondok ada kuburannya, lo jarang banget lo. Jarang banget. Ada pondok ning tengah alam kubur, jarang. Wa manabitil a'mali. Fahadi amthaluha min sifatil qalbi magharisul fawahisin. Magharisul fawahisi. Ini menjadi khobarnya Fahadi. Magharisul fawahisi, sumber beberapa kejelekan. Wa manabitul a'mali, dan beberapa tempat tumbuhnya beberapa amal. Al-mahdurati, yang dilarang. Wa manabitul a'mali, dan beberapa tempat tumbuhnya beberapa amal. Al-mahdurati, yang dilarang. Pokoknya kalau hatinya jelek, yang dikeluarkan pasti jelek. Kalau hatinya baik, yang dikeluarkan pasti baik. Ciri-ciri orang jelek atau baik gampang. Di saat kamu dolimi yang jelek, pasti dia dendam, pasti dia akan membalas kejelekan yang lebih. Itu satu. Tapi kalau hatinya baik, didolimi pasti memaafkan, didolimi pasti membalas kebajikan. Contohnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kedatangan seorang sahabat, datang ke tempat Rasul. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi siang di bulan Ramadan. Jadi di siang Ramadan itu ada seorang sahabat melakukan jima karo bojone. Itu kan dosa kan. Kanjeng Nabi enggak marah. Menawi wis sing dilapuri popone sampean tau paling pengen ngomong neraka iki umpah-umpahan. Waya awan-awan Ramadan ngetingring dhuwur bojo. Kamu marah kamu. Kanjeng Nabi enggak. Rasulullah pun bilang, merdekakan budak. Merdekakan budak. Sahabat tadi bilang, ya Rasulullah, kami tidak mampu. Apa kata Rasul? Kalau tidak mampu, berilah makan, berilah makan 60 fakir miskin, 60 orang miskin, setiap satunya 1 mud. Apa yang dikatakan oleh sahabat? Ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa ya Rasul. Kemudian Rasulullah masuk rumah. Setelah masuk rumah itu, mengambil gandum, diwadahi, terus diangkat Kanjeng Nabi. Udah ini gandum ini sedekahkan kepada 60 orang miskin. Sahabat tadi bilang, ya Rasulullah, apa masih ada di Madinah ini orang yang paling fakir, melebihi kefakiranku? Kanjeng Nabi senyum. Momone sing dionono kowe to mesti ngomong ngene. Wong kere petingkah. Orang miskin petingkah. Mesti bosengani. Kanjeng Nabi senyum. Paham?
Setelah senyum Rasulullah pun bilang, udah gandum ini bawa pulang buat beri makan anak istrimu. Luar biasa kan? Luar biasa. Sekarang ini kaduan karo Kanjeng Nabi, bareng ono ulama, bareng ono kiai nih senengane ora narik urunan terus. Isra Mi'raj urunan, Maulid Nabi urunan, Rojabian urunan, Ramadanan urunan. Lho, api ono Dzulhijjah ri kurban lho santri ditarii. Urunan apa? Urunan korban. Lah korban urunan wong akeh lho terus niate piye? Lah wedhus siji ditumpaki wong sak kelas ngono. Wah ya. Sekarang ini naudzubillah. Mohon maaf, saya tidak jelek-jelekin para ulama, enggak. Tapi sekarang ini tuh sudah jauh dengan kurune Kanjeng Nabi, bermunculan ulama-ulama bermunculan ulama-ulama yang jelek, tidak memberikan contoh baik sebagaimana Rasulullah melakukan kebaikan. Kalau saya berbicara semacam ini, coba latihan jernihkan hati kamu. Jangan menghadapi nasihat itu dengan hati yang jelek. Kalau nggak mau dengerin nasihat saya, langsung pateni dah wes. Orang terima pateni banteng HP ini. Nanti pateni kan jedul meneh, nanti banteng kan selesai, tinggal turu. Wa addaduha, dan kebalikan ma yadummu, wadaduha, dan kebalikan ma yadummu, wahia addaduha al-ahlaku ahlak, al-mahmudatu al-ahlaku perangai, al-mahmudatu yang terpuji. Mamba'ut ta'ati, sumber beberapa taat. Orang itu kalau akhlaknya baik, peranginya baik, maka dengan kebaikan itulah akan menimbulkan ketaatan seseorang kepada Allah. Ciri-ciri orang akhlaknya baik dan menimbulkan ketaatan, ciri-cirinya: satu, mudah menerima nasihat. Mudah menerima nasihat. Saya itu melihat YouTube Gus Nur itu menjadi nasihat untuk saya. Guru-guru Gus Nur ngomong ini, ketek matamu. Jadi ilmu dari saya. Jebul-jebul kiai ngomong ini orang enggak baik ya, jelek ya. Kemudian saya berusaha untuk tidak seperti itu. Jadi ilmu. Tapi nak ketemu karo orang yang hatinya jelek, walah, oleh ngelaknat, oleh anu, bahkan oleh. Kalau kita baik itu mengambil ilmu dari semuanya. Bahkan ada anjing menggonggong gitu, langsung menjadi ilmu untuk kamu. Jadi orang itu kalau akhlaknya baik, satu, mudah menerima nasihat. Mudah menerima nasihat. Di antaranya lagi, orang kalau akhlaknya baik, ketaatannya ini semakin luar biasa. Dan orang itu kalau sudah akhlaknya baik, pasti jiwanya untuk orang lain mengalah, dia akan memiliki orang lain yang terbaik. Wal qurubat, mamba'ut ta'ati, sumber beberapa taat, wal qurubati, dan beberapa pendekatan, maksudnya dekat kepada Allah. Saking dekatnya kepada Allah, nyampe tidak berani macam-macam di saat apapun. Kamu kalau pengen tahu siapa di antara kamu yang paling ahli taat dan paling ahli benar-benar mukmin, gampang.
HP-nya dicek. Senengane ki cah iki buka aplikasi opo dicek iso. Piye tak bukakno kowe? Piye nggone topik? Cuma aku mau neliti wong nggak baik. Orang yang baik itu orang yang sibuk meneliti diri sendiri, lupa meneliti orang lain. Kalau saya bahas tentang ulama membahas tentang kiai jelek, artinya saya membahas diri saya. Wa amma ulama yang lain kulluhum auliyaillah, kulluhum yadkhulunal jannah. Semuanya wali, semua ahli surga. Kalau saya bahas tentang kiai gitu, kiai elek gitu, yuk aku ini. Makanya kamu gak usah tersinggung, gak usah tersinggung. Saya membahas diri saya sendiri, dan saya itu kalau ngaji itu saya nasihatin diri saya sendiri. Untuk orang lain, orang lain ketoknya sih mantuk-mantuk di belakang layar gitu, geleng-geleng asem. Ustadz jangan, orang mantuk-mantuk kan belum tentu setuju. Oleh mantuk-mantuk beguntune loro. Fal ilmu maka ilmu bi hududi hadhil umuri, dengan batasan inilah beberapa perkara, wa haqaiquha, dan beberapa kebenaran al-umur, wa asbabuha, dan beberapa sebab al-umur, wa thamratuha, dan beberapa buahnya al-umur, wa ilajuha, dan obatnya al-umur, huwa al-ilmu bi hududi hadhil umur, ilmul akhirati, ilmu akhirat. Wa huwa ilmul akhirat fardu ainin, fardu ain fi fatwa ulama il akhirati, di fatwanya ulama akhirat. Ilmu untuk membahas tentang hati seseorang itu adalah ilmu akhirat. Tapi kalau ilmu untuk membahas tentang transaksi manusia, namanya ilmu dohiroh. Kadang-kadang orang itu sibuk belajar ilmu fikih. Seakan-akan setiap hari bahas fikih, terus bahas masail, terus nyampe permasalahan terus digali terus. Kalau bahas masail segala-galanya, jebul-jebul ngrumati atine dhewe gak pecus, ngerawat hatinya sendiri gak bisa. Ngono iku mubadir. Apa manfaat kamu membahas tentang halal haram sementara diri kamu terbakar? Kadang-kadang ada orang ahli fikih musyawarah basu masail antar pondok pesantren, antar NU ini, PCNU ini, PCNU ini, menggebu-gebu. Seakan-akan paling alim dewi. Ini dari Al-Bujairami begini, dari Al-Bughiyah begini, dari Hasyah Jamal begini, dari Fathul Bari begini. Jebul mereka itu saling menjatuhkan teman, saling menjatuhkan lawan, seakan-akan memproklamerkan iki lho aku mukharrar pondok pesantren Mubarak Al-Arba'in sing paling alim. Makanya ana basu masail nanti tak jewehi melu, rasa melu. Nanti kalau kamu menang itu, terus kepalanya keluar apa? Tanduknya, terus giginya jadi gigi taring semua, matanya terus kayak monster. Kamu nggak usah gitu. Ini ngaji Ihya ini toh, ngaji Ihya ini dalam rangka untuk meneliti ini loh, penyakitnya hati ini loh. Nggak usah ngomong gitu. Ini Ustadz ini melenceng dari kitab. Loh kok melenceng dari kitab nih? Sebelum saya ngaji Ihya ini toh, tak waca kabeh. Sudah saya baca semua. Dan aku kan lagi roh iki. Ngono wetor di kitabe. Pendengar setia. Jadi kalau belajar untuk memperbaiki hati, hukumnya fardu ain.
Tapi belajar ilmu fikih untuk membahas tentang transaksi jual beli, tentang akad salam, tentang kirot, tentang jialah, tentang kordu dan lain sebagainya. Ini fardu kifayah. Kenapa kok fardu kifayah? Selama sudah ada seorang ulama yang ahli fatwa mencetuskan halal haram, yang lain tidak dosa. Tapi kalau dalam rangka untuk meneliti hati, untuk membersihkan hati dari sombong, dari dengki, dari hasad, dari dari dendam, dari merasa yang paling baik sendiri, pandai meneliti kejelekan orang lain, lupa meneliti diri sendiri. Lah ini loh yang membahayakan ini. Makanya kadang-kadang ada orang kelihatannya amalnya banyak, setelah masuk di alam akhirat, buka buku catatan, nangis dia, ngembur dia. Kenapa seperti itu? Amalnya tidak ada semua. Lalu tanya, ya Allah ya Rabb, di mana amal kami? Apa kata Allah? Amalmu habis total gara-gara ghibah, gara-gara menceritakan kejelekan orang lain. Kalau membahas kejelekan orang lain wasis, tapi kalau neliti diri sendiri belas, tidak pernah. Pokoknya saya kalau ngaji, saya neliti diri saya, bukan neliti orang lain. Dengerin itu, pokoknya kuncinya itu. Adapun kamu nggak cocok sama hati saya, ya udahlah. Wong ngono iki dicocok-cocokno atau malah kecocok kabeh. Fal mu'ridu, maka orang yang memalingkan. Fal mu'ridu, maka orang yang berpaling menurut anha dari ulama ilmu akhirah. Fal muridu, maka orang yang berpaling anha dari akhirah, halikun, rusak, bisatwati mulkil muluki, dengan kekuasaan rajanya para raja, fil akhirati, di akhirat. Orang semacam itu toh akan hancur berkeping-keping, gara-gara mereka akan diadab oleh rajanya para raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya afdolu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik mengingat, sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah. Di dalam dada kamu jangan pernah ada selain Allah. Kalau tidak ada apapun hanya selain Allah, semestinya harus ngikuti programnya Allah. Pertama kali apa? Bismillah. Pertama kali kamu harus minta tolong atas keluhurannya Allah. Minta tolong dengan Allah pertama kali. Karena di dunia ini tidak ada yang bisa menolong manusia kecuali Allah. Kita orang tuh tidak. Sampean bisa bernafas. Itu kersane Gusti Allah itu. Bukan karena ada angin di sini. Wis nara percaya coba bongkar satu mayat coba. Golekno plendungan lebokno nek iso. Enggak bisa. Enggak bisa. Bagaimana oksigen iki lho 10 truk ora iso. Dulu Pak Harto di waktu sakit parah itu ada berapa juga? 200 dokter spesialis nyawa. Gak ono sing iso mbacang iblis. Jadi nggak bisa itu. Jadi hidup kamu itu memang benar-benar kesannya Allah. Yang kamu baru sakit sedikit saja nikmatin dunia dicabut semua. Kowe nak sakit ini mangan ra enak, nyekel HP ora enak. Wis ngerti dunia wis ra enak kabeh. Itu baru dierorkan satu saraf lu itu. Bagaimana jika lu dierorkan semua? Kama annal mu'ridu, sebagaimana sesungguhnya yang berpaling anil a'mali, dari beberapa amal ad-dhahirati yang dohir, halikun, rusak, bisayfi salatini dunya, dengan pedangnya para penguasa dunia, bihukmi fatwa fuqaha'id dunya, sebab hukum bihukmi fatwa fuqaha'id dunya, sebab hukum fatwa
beberapa orang pandainya dunia. Fatwa beberapa orang pandainya dunia. Fuqaha fikih itu artinya pandai, pintar. Ahli fikih wong dunya. Wong iki ahli fikih artinya orang itu ahli menghukumi apa ilmu-ilmu dunia. Lu sampeyan melanggar hukum-hukum dunia ya sumprit polisi we. Numpak motor boncengan wong papat, ora nggo helm sisan, Sing aneh ngene. Nak numpak motor dicekel didendo, bareng numpak sepeda ontel ora didendo. Padahal popone apa rawan kecelakaan sepeda ontel, lebane mengkelung. Ya namanya hukum dunia loh. Hukum dunia yang mengikuti program pemerintah. Fanadhurul fuqaha Fanadhurul fuqaha fi furudil ain bil idofa ila salahid dunya wa hada bil idofa ila salahil akhirah. Fanadhurul fuqaha, maka melihat beberapa ahli fikih fi furudil aini, di beberapa fardu ain, bil idofati, sebab menyandarkan ila solahid dunia, pada bagusnya dunia. Kenapa dunia ini harus ada peraturan semacam itu? Ya biar teratur. Dan rakyat Indonesia naik sepeda motor tidak diwajibkan pakai helm, yo akeh sirai wong pecah. Ngono wae kadang-kadang do ndeblek kok. Kadang-kadang numpak motor do ndeblek kaya kowe bareng. Pinjam motor katanya di Indomaret, jebul-jebul Indomaret ngono Semarang ngono. Untuk membantah lho, dari mana Indomaret? Iya Indomaret. Nah ini kok suwene pol Indomaret Semarang. Wahada, dan ini bil idofati dengan sandaran, bil idofati dengan disandarkan ila solahil akhirati, pada bagusnya akhirat. Membersihkan hati, menata akhlaknya hati, itu adalah urusan akhirat. Walau su'ila, dan apabila ditanya fakihun, seorang fakih, an makna, dari makna, min hadhil ma'ani, dari inilah beberapa makna, hatta anil ikhlasi, sehingga dari ikhlas, masalan seumpama atau contoh, contoh, au anit tawakkuli, atau dari tawakal, au an wajil ikhtirozi, atau dari arah menjaga, anir riyai, dari pamer, latawak kofa, maka berhenti, fihi, pada latawak kofa, maka berhenti, fihi, pada hadhil makna, ma'annahu, serta sesungguhnya
fardu ainihi, fardu ainnya, alladhi yang fi ihmalihi, di saat mengabaikannya, halakuhu rusaknya fil akhirati, di akhirat. Kalau ada orang kok tidak mengikuti program-program ilmu akhirat mengenai tentang ilmunya hati, tidak menjaga riya, tidak dan lain sebagainya, maka orang ini akan rusak kelak di akhirat. Makanya menurut Imam Ghazali ini belajar ilmu-ilmu semacam itu penting. Kamu itu jangan hanya sekedar wah nawu sorong dugote bagus, fikihnya bagus, jebul-jebul ada kecongkaan, kesombongan di dalam kalbu. Makanya banyak ulama-ulama mengatakan kalau kamu berguru kepada seorang kiai, belajar, ambillah ilmu dari seorang kiai yang hatinya benar-benar bersih, akhlaknya benar-benar baik. Mereka itu sudah menguasai ilmu dohir wal batin, ilmu dunia wal akhirah. Dia menguasai semacam itu. Jangan hanya sekedar pinter nahu sorok dugut saja. Makanya semestinya kamu harus pinter dulu. Supaya pinter harus duduk di depan seorang kiai yang alim. Karena belajar itu lafis sutur, bukannya lewat kitab. Kitab rawan keliru, cetakannya keliru, ruwet ya. Kadang-kadang jujuk ya, macamun jujuk ya, orang ngerti jebul-jebul gak ngerti nomor ya. Rusak kan. Walau sa'alta, dan apabila kamu tanya kepada al-faqih anil li'ani, dari li'an, anil li'ani, dari menuduhnya, anil li'ani, dari li'an. Li'an itu suami menuduh istri melakukan zina. Kamu kan kerja di luar negeri 2 tahun. Loh, tekan omah bojomu kok meteng 7 bulan nih. Coba apa yang kamu lakukan? Kemudian kamu laporan ke pengadilan, lalu kamu mengatakan, wahai Pak Hakim, wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, jabang bayi yang ada di perutnya istriku ini tidak hasil karyaku. Tidak hasil karyaku. Itu namanya apa? Sumpah li'an. Demi Allah. Tapi nak keweran duwe saksi itu bahaya itu. Enggak boleh angger menuduh-menuduh. Lek bojomu terus sumpah, wahai Pak Hakim, demi Allah, selama saya ditinggalkan suami saya tidak pernah melakukan zina. Seumpamanya saya ini hamil, ini dulu hasil karyanya suamiku sebelum berangkat. Mereka telah ngumpulin saya di waktu pengen berangkat, bahkan 1 malam 5 kali. Ini kalau terjadi li'an semacam ini toh, nyampe sumpah-sumpahan toh, secara otomatis menjadi talak. Nah terus yang benar siapa? Yang benar itu Allah. Sebab itu kadang-kadang sing wedok yo ngapusi, sing lanang kadang-kadang yo bener. Sebenarnya kan ra masuk akal lah, mosok ditinggal 2 tahun kok meteng 7 wulan. Sing wedok yo ngomongnya wallahi. Konon cerita sperma ini mampu bertahan di dalam perutnya wanita 4 tahun ini. Baca itu apa itu lama-lamanya apa hamil ini. Lama-lamanya hamil berapa coba? 4 tahun. Imam Syafi'i itu di dalam kandungan ibunya 4 tahun. Orang semakin lama di dalam kandungan semakin cerdas. Kenapa kamu dedel? Lah kowe 6 bulan lahir. Bayi apa?
Bayi prematur. Bayi prematur bareng lahir jadi bayi premium. Makanya apalan arba'in 40 dino untuk huruf jer separuh. Makanya kamu toh kalau belum apa waktunya apa melahirkan, ra usah dipaksa-paksa. Durung payah lahir yo petak. Maka kadang-kadang itu toh dumeh wis 9 bulan terus dioperasi, enggak usah, biarkan. Semakin lama semakin bagus. Imam Malik itu dalam kandungan juga gitu. Dulu banyak ulama-ulama itu dalam kandungan sampean. Anak saya rata-rata di atas 10 bulan ke atas. 10 bulan, 11 bulan ini. Makanya saya nggak pernah mempermasalahkan anak saya nanti bagaimana. Ada harimau melahirkan walaupun anaknya sekarang seperti kucing. Mau namanya gede loh harimau sendiri. Dulu di waktu saya masih kecil, lihat bapak saya kalau pidato cang. Saya sampai gumun loh. Bapak saya pinter pidato. Aku kok ngene dadi wong ya. Dulu saya itu kebetulan bapak saya itu nggak pernah ngajarin anak-anaknya, nggak pernah belas. Ngoyai anak ayo jam nggak pernah. Isih luwung ngaku. Kadang-kadang anak saya omongin digoleki. Saya dulu nggak pernah digoleki bapak. Teman-teman kan nonton TV. Ngoyai ora kok ayo sinau enggak. Karena lu melu nonton TV ngono malah. Jadi goleki aku karena nonton TV. Kebetulan saya di waktu kecil itu masih SD kelas 3, kelas 4 itu sudah tidak kumpul sama ayah ibu, tidur saya di musola. Kadang-kadang bapak saya itu ngelonine keliru. Sing dikeloni koncoku. Tak ngerti keliru. Saya kan masih kecil ya. Per subuh temanku deketi aku. Temanku kalau manggilkan kolor. Apa Kang? Pakmu begini keliru ngeloni aku. Ya terus aku dikekep sampai kemeringet. Ya, anak kecil ya. Orangnya tempat di Sumatera sekarang. Itu kalau pulang tuh mesti nemuin aku. Ror ciling pula. Apa Kang? Dhisik pakmu nak ngeloni senengane keliru aku. Kebetulan orangnya sama-sama kecil itu lho. Wadihari dan dihar. Dihar itu menyamakan apa itu punggungnya istri dengan punggungnya ibunya. Sumpah dihar. Aku itu ngumpuli kowe padha karo ngumpuli ibuku. Itu betul semacam itu. Artinya itu pelecehan. Ngumpuli bojo ngomong muli kaya ngumpuli ibuke dhewe kan pelecehan. Menyamakan apa itu menyamakan punggungnya istri dengan punggungnya ibunya. Kenapa kok kata-katanya punggung? Mergo punggung itu bagian apa? Menopang wong wedok nang jima kan mlumah ngene itu. Ngono yo. Halah. Jadi punggungnya ini kan dibuat matek to, sing lanang ning dhuwur. Logikane kan sing lanang dhuwur. Kejebon nak wong lanang kaya kowe. Males-malesan ya. Sing dhuwur sing wedok terus ya. Wadihari dan dihar. Supoto dihar menyamakan punggungnya istri seperti punggungnya ibunya, haram hukumnya. Wasabki dan lomba, wasabki dan balapan, lomba balapan, mungkin balapan kuda, mungkin balapan lari. Waromyi dan memanah. Wasabki dan lomba. Waromyi dan memanah.
La surida yakti den tekake lah bahasa Jawa. La surida tentu didatangkan alaika kepadamu mujalladatun beberapa jilid minat tafriati dari beberapa perincian ad-daqiqati yang mendalam. Nak bahas tentang dian, dihar, wah, bahas tentang toharu, bahas tentang anu, wah, ini nekano kitabe, wah, kayak takbiri anu nipi, anu menggebu-gebu, belajar fikih sih menggebu-gebu, basu masail pirang-pirang dino, Padahal itu semua fardu kifayah. Tapi kalau masalah meneliti hati, jeleknya hati, busuknya hati, sombongnya hati, nggak pernah diperhatikan. Ini rusak. Allati yang tanqadi, yang menghabiskan ad-duhuru beberapa waktu. Belajar mutolaah nyampe walah ngentek ke waktu jebul-jebul klutik hukumnya fardu kifayah. Semuanya sudah ada ulama yang menjawab atau selesai kamu. Padha karo seperti kemarin itu lho bahas apa? Tanggal 1 hari raya. Saya terjadi perbedaan pendapat antara satu dan yang lain seakan-akan golek menangi dewi-dewi kabeh. Jebul-jebul di antara mereka menyimpan kesombongan, menyimpan kecongkaan yang tidak dirasa antar mereka. Nah ini yang kadang-kadang kita orang ini nggak ngelegiwo gitu. Wala yahtaju, dan tidak butuh ila syai'in pada sesuatu minha dari mujalladat. Wa ini ihtija, dan apabila dibutuhkan lam takhulla, maka tidak kosong al baladu negara, aman dari orang yakumu yang menempati biha, yakumu yang menempati biha dengan mujalladat minat tafri'at wa yakfi, dan mencukupihi padanya mu'natut ta'abi, mu'natut ta'abi ongkos payah fiha pada ta'rifatid daqiqah, fala yazalu, maka tidak selesai-selesai yaj'abu lelah fiha pada tafri'atid daqiqah lailan di waktu malam, wa naharon dan di waktu siang. Mulai belajar walah saya menggebu-gebu, mutola'ai walah nyampe ngentekno kitab pirang-pirang, nak bakas ngono sik tenanan, bareng meneliti akhlak bejate awak dhewe ora rumangsa. Kadang-kadang keulamaan orang itu menjadi batu loncatan untuk mencari keuntungan duniawi. Masa bodoh dengan tetangga yang fakir, masa bodoh dengan anak yatim piatu, masa bodoh dengan tetangga yang sering dikejar-kejar sama hutang, kadang-kadang menghukumi sesuatu yang tidak masuk akal. Menghukumi apa? Hutang di bank hukumnya haram, alasannya riba. Nah terus masyarakat itu terus kalau hutang kemana juga? Butuh uang 100 juta untuk resepsi, terus hutang kemana? Ngono kuwi kiai ini kira-kira ngutangi tanpa bunga iso. Jangan karena ngutangi di duit semono wae belum tentu punya. Artinya kan menghukumi sesuatu itu yang tahqiq itu dan melihat keadaan. Al hukmu yaduru ma ilatihi
wujudan wa adaman. Mohon maaf, aku nggak neliti kiai siapa-siapa, saya ngocei diri saya sendiri. Tidak ada orang yang menyampaikan nasihat, kemudian nasihatnya tidak untuk meneliti dirinya sendiri, diniatkan, dibuat untuk meneliti orang lain, kecuali ilmu yang disampaikan dicabut oleh Allah keberkahannya. Saya kalau memberi nasihat untuk saya, makanya saya kalau ngaji semangat. Ini data rampung itu bahaya. Sesuk iso balas dendam sampai sore ya. Meripat saya kalau sudah senang bahas ilmu itu nggak mandek ya. Saya bentar itu saya ngene ya. Saya bentar. Semoga manfaat barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.